Pemirsa, dalam 6 tahun terakhir, angka kekerasan di sekolah melonjak tajam. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat kasus kekerasan di satuan pendidikan melonjak dari 91 kasus pada tahun 2020 menjadi 641 kasus pada 2025 atau naik lebih dari 600%. Kita lihat datanya. Lonjakan kekerasan ini adalah data yang dirangkum oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Kita mulai dari tahun 2020 tercatat ada 91 kasus. Kemudian naik di 2021 menjadi 142 kasus, masih naik lagi di tahun 2022 dan masih naik hingga ada kenaikan 2 kali lipat pada periode tahun 2023 ke periode 2024 atau dari 285 kasus ke 573. Dan puncaknya kalau kita bandingkan dari tahun 2020 menuju ke 2025 terjadi kenaikan hingga 6 kali lipat lebih. Mayoritas korbannya adalah siswa, sementara pelaku didominasi oleh guru, tenaga kependidikan, dan teman-teman sebaya. Sebagian besar kasus kekerasan terjadi di sekolah formal dari SD sampai SMA. Kita lihat angkanya pada tahun 2024 ada 64% yang terjadi di sekolah umum dari SD hingga SMA, kemudian 16% terjadi di madrasah dan 20%-nya terjadi di tingkat pesantren. Bentuknya beragam, dari bullying verbal dan fisik, kekerasan psikis, sampai kekerasan seksual dengan relasi guru, siswa, dan teman sebaya sebagai pola yang paling dominan. Dampak kekerasan pada anak dan remaja bisa muncul sebagai agresi yang keluar, menyerang orang lain, atau agresi ke dalam, melukai diri sendiri. Di MAN 3 Padang, agresi keluar itu mencapai bentuk ekstrim. Siswa korban bullying memilih merakit dan meledakkan bom rakitan di sekolahnya sendiri. Kita simak datanya. Ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang beberapa hari lalu menggambarkan betapa kekerasan di sekolah bukan lagi soal luka memar atau ejekan di lorong kelas. Seorang siswa diduga merakit dan meledakkan bom di lingkungan madrasahnya sendiri. Sejumlah keterangan menyebut ia menjadi korban bullying dari teman sebaya, merasakan marginalisasi di lingkungan sekolah dan menumpuk dendam hingga bertahun-tahun. Dari titik itu, internet menyediakan jawaban yang berbahaya. Cara merakit bom, referensi serangan serupa di sekolah lain, dan model bagaimana kekerasan bisa menjadi jalan keluar untuk melakukan balas dendam. Kasus di sekolah MAN 3 Padang ini menunjukkan transformasi yang mengkhawatirkan. Korban perundungan yang selama ini kita bayangkan hanya menarik diri, depresi, hingga di beberapa kasus berakhir dengan tindakan mengakhiri hidup, kini memilih jalur kekerasan ofensif. Karena itu kasus-kasus kekerasan di sekolah tidak cukup dibaca sebagai peristiwa tunggal, tapi perlu diurai lewat analisis kriminologi dan kegagalan sistem yang mengitarinya. Pemirsa, dalam literatur kriminologi, kasus kekerasan di sekolah bisa dibaca melalui beberapa lensa. Yang pertama, teori strain sosial, tekanan memicu agresi. Ketika individu menghadapi tekanan berkepanjangan, entah itu dibully, penghinaan, rasa tidak berharga, tanpa saluran coping yang sah, strain atau tekanan itu dapat berubah menjadi kemarahan dan agresi yang menyasar simbol ketidakadilan dalam hal ini sekolah. Kemudian yang kedua berupa konsep victim offender overlap atau korban yang bergeser menjadi pelaku. Dalam contoh kasus di MAN 3 Padang, pelajar tersebut merupakan korban sekaligus pelaku. Ia mengalami viktimisasi berulang sebagai objek perundungan lalu bergeser menjadi pelaku kekerasan. Overlap itu muncul ketika institusi gagal menghentikan siklus viktimisasi sehingga korban memproduksi keadilan versinya sendiri melalui tindakan kriminal. Berikutnya yang ketiga, kontrol sosial. Sekolah dalam hal ini gagal melindungi. Sekolah, guru, dan orang dewasa di sekeliling pelajar seharusnya menjadi agen kontrol, mendeteksi, menegur, dan melindungi. Ketika mekanisme kontrol itu lemah atau bahkan tidak hadir, ikatan sosial siswa terhadap institusi menjadi runtuh. Dan di titik itu, norma-norma yang diajarkan di sekolah kehilangan makna dan tindakan kekerasan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain dipandang sebagai satu-satunya cara untuk didengar. Berikutnya, perspektif social learning, kekerasan dipelajari dari lingkungan.
Perilaku kekerasan bukan muncul tiba-tiba, tetapi dipelajari. Siswa mengamati kekerasan di sekelilingnya, menirunya, dan mungkin melihat bahwa pelaku sering lolos tanpa konsekuensi. Paparan berulang baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital membuat agresi tampak mungkin efektif, bahkan layak untuk ditiru. Keempat lensa ini, pemirsa, menunjukkan satu hal. Kekerasan di sekolah bukan deretan insiden yang berdiri sendiri, melainkan gejala dari ekosistem yang rusak. Dan di ruang seperti itu, tekanan menumpuk, kontrol sosial melemah, kekerasan dipelajari dan ditiru, dan sebagian korban akhirnya bergeser menjadi pelaku agresi kekerasan. Kriminologi membantu kita membaca pola, tapi yang membenahi realitas bukan teori, melainkan keputusan. Setelah melihat bagaimana ekosistem kekerasan terbentuk, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana negara dan sekolah memutus mata rantai kekerasan itu? Di tingkat sekolah, memutus mata rantai kekerasan artinya adalah deteksi lebih dulu, bukan setelah kasusnya viral. Guru dan pimpinan sekolah perlu punya kepekaan dan sistem untuk menangkap sinyal perundukan sejak awal, sebelum berubah menjadi agresi yang ekstrim. Kemudian konseling jalan, bukan sekadar papan nama saja di depan ruangan. Konseling harus menjadi ruang nyata bagi siswa untuk mengolah tekanan, mengolah rasa takut dan rasa marah. Saluran aduan aman bagi siswa. Tidak hanya anak, tapi orang tua juga bisa melapor tanpa takut dibalas atau distigma. Dan tim anti kekerasan benar-benar bekerja. Ini artinya tim anti kekerasan bukan hanya tercatat di struktur organisasi di sekolah, dan disinilah sekolah menjalankan fungsi protektifnya. Hadir, mendengar, dan bertindak sebelum kekerasan terjadi dan terus berulang. Kita geser di tingkat negara. Angka resminya justru terlihat optimistis, 93%. Sekolah-sekolah di Indonesia sudah punya TPPK, atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seperti yang diwajibkan dalam peraturan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ratusan ribu tim dan satgas sudah dibentuk, tapi di saat yang sama data menunjukkan kekerasan tetap naik dari tahun ke tahun. Ini artinya masalah kita bukan lagi ketiadaan tim, melainkan apa yang tidak bekerja dari sistem ini. Dari sudut kebijakan kriminal, ini adalah paradoks yang teramat jelas untuk dilihat. Dengan tim anti kekerasan sudah hadir di mayoritas sekolah, kita tetap mencatat 573 kasus pada 2024 atau naik 2 kali lipat. Ingat, ini adalah angka yang muncul di permukaan. Tim ada, tapi kekerasan tetap naik. Ini menunjukkan bahwa sebagian mekanisme perlindungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pertanyaan besarnya, apa yang tidak bekerja dan sejauh mana negara serta sekolah memperbaiki bagian yang gagal? Karena ada yang gagal dalam sistem yang selama ini telah berjalan. Pemirsa, jika memang tim anti kekerasan sudah terbentuk di sebagian besar sekolah, mengapa kasus-kasus kekerasan tetap meningkat, bahkan melahirkan korban yang pada akhirnya menyakiti diri sendiri maupun orang lain? Pada titik ini, pertanyaan kita tidak lagi sekadar siapa yang harus dihukum, melainkan sejauh mana kita berani mengakui bagian yang gagal dalam sistem pendidikan dan sungguh-sungguh mengubahnya agar sekolah kembali menjadi ruang yang aman bagi anak dan remaja. Sampai di sini, bedah perkara.